Saya percaya semuanya kuat ya. Nah, Amin. apa itu kuat ya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, benar pertolongan semuanya hanya dalam nama-Mu yang telah memberikan kekuatan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami melihat ada bukti nyata bagaimana Engkau yang begitu setia menolong kami lewat firman-Mu, yang terus mau menyapa kami, memuridkan kami, mengingatkan kami, bahkan memperbaiki hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan, yang terus boleh menolong kami, menopang kami, bahkan merengkuh hidup kami. Terima kasih berkati setiap kami dan juga khususnya hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Yalah firman-Mu saja yang beroleh kemajuan, dan sehingga kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Ya, Amin. jadilah kuat. Ya, ini menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Apakah kita sudah kuat? Kuat dalam hal apa? Ya, ada orang dia merasa kuat. Aku kuat karena aku punya posisi. Ya, aku kuat karena secara materi aku nggak ada masalah. Aku kuat karena secara akademik gelarku banyak. Aku kuat karena aku punya koneksi. Ya, aku kuat karena aku terlahir dari keluarga yang kuat. Ya, aku kuat ngangkat beban banyak. Eh, eh, Seseorang merasa dia kuat. Nah, apakah itu kekuatan yang sesungguhnya? Apakah itu adalah kekuatan yang diinginkan oleh Tuhan? Ya, nggak salah, nggak salah. Orang punya koneksi, orang materinya sehat, orang punya jabatan, ya, orang punya networking dan gelar, pengalaman, nggak masalah, nggak masalah. Ya, tentunya itu atas hikmat dan seizin Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus berkata demikian dalam 2 Timotius 2, ya, ayat pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi Rasul Paulus sedang mengingatkan. Sebab itu, hai anakku, karena ini berarti Timotius adalah anak rohani daripada Timotius. Rasul Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu sebagai orang percaya pasti sudah mengerti apa itu kasih karunia. Ya, kalau saya simpulkan adalah sesuatu yang nggak pantas kita terima, sesuatu yang nggak pantas kita terima, tapi kita menerimanya. Nah itu kasih karunia. Ya, sesuatu yang nggak pantas kita terima, tapi kita menerimanya. Nah, jadilah kuat ya di dalam bahasa aslinya itu bernama endunamo ya. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat itu dalam bahasa aslinya endunamo ya. Artinya apa? Menjadi kuat, menerima kekuatan, alami peningkatan kekuatan. Berarti ya dari sini kita bisa tahu kita bisa kuat oleh siapa? Bukan karena diri kita, ya, bukan karena hebat kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena profesi kita atau kemampuan kita. Karena dikatakan apa? Menjadi kuat. Nah, berarti ada pribadi yang membuat kita menjadi kuat. Berarti ada pribadi, ya, ada satu pribadi lain di luar diri kita sehingga kita bisa menerima kekuatan dan kita mengalami sebuah upgrade, progres kekuatan itu sendiri, ya. Jadi bisa dikatakan kita nggak bisa kuat sendirian, ya. Kita nggak bisa mampu sendirian.
Kalau kita bisa menjadi kuat, kita sadari itu karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya, nah ada hal kepentingan di sini ya. Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu, maaf, kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Nah, permasalahannya adalah ya, setiap kita yang merasa kuat ini ya selalu merasa ah aku mudah kok untuk mengubah orang ya dengan pengalamanku, dengan uangku, ya, dengan pikiranku, fasih lidahku, ya, dengan gayaku atau koneksiku, ya, bisa mengubah orang lain. Ya. Di sini siapa yang paling cepat merasa dia bisa mengubah orang lain, mengubah suaminya, mengubah istrinya, mengubah anak-anaknya, mengubah menantunya, mengubah mertuanya. Ada di sini yang lihai di dalam hal mengubah orang lain. Kalau ada, saya perlu berguru seperti ini. Ya. Contohnya gini deh. Ayo, Bapak Ibu, ya, yang tidak menyalakan kamera, silakan saya perintahkan untuk nyalakan kamera. Nah, kan? Nggak semuanya menyalakan kamera. Ya, artinya nggak mudah ya mengubah orang lain. Ya, nah itu baru perintah pertama. Nah, sekarang perintah kedua. Tolong dong, Bapak Ibu yang belum nyalakan kamera, dinyalakan kameranya. Kan? Masih susah ya. Artinya saya nggak bisa mengubah. Ini hal simpel bagi saya. Saya nggak sembuh. Nah, baru Ibu Tiar nyalakan, Bu Juhaini ya, udah dua kali nih. Nah, yuk, yang ketiga kali dengan segala hormat, sebentar saja nyalakan kameranya. Nah kan, susah kan? Ya, padahal udah pakai dengan segala hormat, nggak mudah untuk mengubah orang. Ini hal simpel gitu loh. Tapi lebih baik bagi saya untuk pakai telunjuk saya untuk mengubah alat laptop saya. Ya, saya bisa dengan cepat langsung saya mau matikan video saya, plek, mati video saya. Ya, ngubah orang nggak susah gitu kan. Tapi kalau umpamanya mengubah benda mati gampang gitu loh. Saya dengan cepat nggak sampai hitungan tiga, saya bisa nyalakan video saya. Tek, video saya nyala langsung gitu ya. Ayo coba tanya sama diri sendiri. Lebih hebat orang atau benda? Lebih gampang nurut orang atau benda? Ya. Jadi kita mau menjadi saksi, mempercayakan segala sesuatu yang kita sudah pelajari, yang sudah kita dapat. Ya, ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau mau matikan kamera kembali nggak apa-apa, mungkin karena jaringan atau ada apa nggak apa-apa. Ya, tadi hanya praktek aja kok, hanya ujian singkat aja gitu loh. Yang yang eh, membuktikan bahwa untuk mengubah seseorang ya dari hal simpel aja kita sulit ya. Karena itu kita pun mengalami sebuah pandangan ya untuk bisa menjadi saksi ya, mempercayakan, mengajar, cakap mengajar orang lain itu sesuatu pergumulan yang enggak mudah ya. Saya mengalami hal seperti itu ya. Ketika sudah melakukan suatu pemuritan ya, jatuh bangun lagi gitu ya. Sampai seorang itu berkata kepada saya gini, kok udah nggak jijik ya sama aku ya? Masih mau menerima aku nggak? Aku katakan, loh, apa alasanku nggak nerima kamu? Memang kamu pikir Yesus dia juga jijik sama saya? Dia juga selalu nerima saya tuh. Aku nggak punya alasan untuk nggak nerima kamu.
Karena Yesus selalu nerima saya. Tuhan Yesus selalu nggak pernah nyerah dengan saya. Ya, saya juga nggak pernah nyerah sama kamu. Alasanku cuma itu. Sampai orang itu dia terharu dan dia menangis. Ya. Jadi saya hanya sebagai seorang saksi bahwa kasih karunia-Nya itu memberikan kekuatan dalam hidupku. Ya, dia sudah mempercayakan dalam diriku. Ya, untuk bisa mencatat juga mengajar orang lain. Demikian itu aku lakukan. Sehingga orang itu biar dalam kondisi apapun saat-saat ini, nggak ada sebuah jurang lagi, nggak ada sebuah gap lagi. Dan dia kapanpun, dimanapun, dia selalu bisa datang ya kepada saya. Nah, tentunya bukan sekedar itu yang saya harapkan. Ya, bukan sekedar itu yang saya harapkan. Tentunya tujuannya, goal pointnya adalah dengan dia mudah datang kepada saya sebagai kakak rohaninya. Tujuannya adalah supaya dia pun dengan mudah untuk datang kepada Bapa. Ya, karena kalau saya menjadi seorang kakak rohani hanya membuat orang lain tergantung dengan saya, artinya saya menjadi kakak rohani yang gagal. Ya, kakak rohani atau bapak rohani atau ibu rohani yang sukses, dia mudah atau dia punya visi yaitu membuat hidup seseorang mudah datang kepada Bapa. Ya, sehingga dia mengalami Bapa, bukan mengalami Bapak rohani atau Ibu rohaninya. Ya, dan itu butuh sebuah proses, butuh kebesaran hati, butuh kesabaran, butuh kesetiaan, konsistensi, tentunya butuh topangan doa. Nah, jadi kita menjadi orang-orang yang kuat, ya. Nah, sebab itu, ya, hai anakku, ya, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus, ya. Kasih karunia, sesuatu yang nggak pantas untuk kita terima. Sesuatu yang nggak pantas untuk kita terima, tapi kita menerima. Dari sesuatu yang mulia, berharga, sangat berharga. Dan kita butuh sekali kasih karunia. Ya, tidak seorang pun yang bisa mempraktekkan satu ayat pun di dalam kehidupannya. Ya, satu ayat kebenaran tanpa kasih karunia. Dia butuh kasih karunia. Ada amin? Amin. Nah, tetapi oleh kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, yuk kita baca sama-sama. Walaupun saya nggak mendengar, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu membaca. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, ya, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ada 3 musuh, ya, atau ada 3 racun di dalam kehidupan seseorang, sehingga dia nggak mau lagi mengandalkan kasih karunia. Apa itu? Ada kekuatan orang. Ya, hari-hari ini, ya, bangsa kita, ya, selalu merasa kuat, ya. Apalagi sekarang banyak sekali kasus anak-anak pejabat, ya. Dia merasa kuat karena papanya punya jabatan, punya posisi, sehingga bisa melakukan apa saja semau-mau dia, pukul orang sampai cacat, ya, pukul orang sampai koma, ya. Kita lihat dia merasa punya kekuatan, gitu. Dia merasa dia punya power orang tuanya, ya. Atau kalau dalam gereja, wah, gereja ini
kekuatan programnya bagus-bagus, misinya, pemuritannya, wah, dan segala pengajarannya, ya, itu nggak salah. Saya nggak katakan ini sesuatu yang salah, enggak. Tetapi dia mengandalkan kekuatan sebuah program, ya. Ada lagi kekuatan posisi, ya, kekuatan posisi di mana mungkin orang tuanya pejabat, ya, mungkin orang tuanya pendeta, ya, mungkin orang tuanya gembala senior, ya, dan lain sebagainya, ya, seorang direktur, ya, atau dianya dalam posisi punya kekuatan direktur, sehingga apa? Dia mengandalkan kekuatan diri dia sendiri, pengalaman dia, kefasihan dia, networking dia. Nah, ini sesuatu yang bahaya. Sehingga apa? Dia nggak butuh lagi kasih karunia. Padahal seorang Rasul Paulus, ya, yang hampir, ya, seluruh perjanjian baru ditulis oleh beliau. Ya. Dia pun merasa gini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi, ya, ada tetapinya. Bukan karena aku, bukannya aku, gitu loh. Padahal kehidupannya adalah kehidupan yang memiliki sebuah influence, ya, dibagi agama kekristenan. Tetapi dia katakan bukannya aku, melainkan kasih karunia yang selalu menyertai aku. Ya. Nah, seorang tokoh John Piper bilang begini. Ya, saya baca dalam terjemahannya, kepemimpinan rohani adalah memahami di mana Allah ingin setiap orang menjadi dan mengambil inisiatif ke sana melalui cara Allah dengan mengandalkan kekuatan Allah. Jadi kepemimpinan itu bicara pengaruh, ya. Dia memahami di mana Allah ingin setiap orang menjadi inisiatif melalui cara Allah dengan mengandalkan kekuatan. Wow. Jadi di saat kita mengambil sebuah inisiatif melalui cara Allah dan mengandalkan kekuatan Allah. Terkadang seseorang mengambil inisiatif karena dia melihat karena suatu situasi, ya. Dia mengambil inisiatif karena dia merasa punya pengalaman di sini. Dia mengambil inisiatif karena dia punya power di sini. Nah, apakah itu cara Allah? Apakah itu yang diinginkan Allah? Apakah itu mengandalkan kekuatan Allah? Ya, ini menjadi sebuah perenungan di dalam diri kita sendiri, ya, khususnya diri saya juga, ya. Nah, di sini, ya, sebab itu hai anakku, ya, berarti ada sebuah alasan, ya, bagaimana kasih karunia itu bekerja, ya. Sebab itu hai anakku, bagaimana karunia itu bekerja dalam diri kita, ya. Tentunya ada bagian dari diri kita yang harus kita perbuat. Nah, kuat di sini adalah kuat di dalam firman Kristus, ya. Dalam Yohanes 15 ayat 7 umpamanya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah, kuat itu adalah akronim dari pertama kondisi rohani, ya. K-nya itu adalah kondisi rohani. U-nya itu adalah ubah pikiran, A-nya itu adalah andalkan Kristus, T-nya adalah tindakan nyata, ya. Kondisi rohani, ubah pikiran, andalkan Kristus, dan tindakan nyata, ya. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini merasa sudah kuat atau lemah, ya, ini bisa menjadi sebuah prinsip di dalam progres pertumbuhan rohani kita, ya. Bagaimana kondisi rohani, ya? Apakah lagi putus asa saat ini?
lagi kecewa berat, lagi keki, ya, lagi kepahitan, ya, penuh kekhawatiran, atau lagi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Mungkin ibu-ibu kebiasaan buruknya apa ya? Nonton drama Korea, nonton Bollywood, Hollywood, ya, atau apa, ya, apa, ya. Kondisi rohani kita ini yang menjadi sebuah reflektif, ya. Kalau kita ngerti seseorang yang kuat, ya, itu bukan apa yang dia tunjukkan, apa yang dia lihat dari orang lain, ya. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang tahu siapa dirinya, ya. Hari-hari ini banyak orang nggak mengenal dirinya, ya. Coba deh kalau orang berantem, pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Kalau lagi berantem, ya, main jenggut-jenggutan, ya, ke preman, lo nggak kenal siapa gue ya? Ya. Lagi tersinggung temennya di jalan, dijenggut kerah bajunya, lo nggak kenal siapa gue, nah, kan? Orang yang sok kuat tuh nggak kenal siapanya. Jadi ya, kalau saya digituin, saya jawab, loh, bapak sendiri nggak kenal, bagaimana saya kenal? Lu nggak kenal siapa gue ya? Ya, jadi orang yang kuat itu adalah orang yang sangat tahu kondisi rohani. Bapak Ibu, bagaimana kondisi rohani Bapak Ibu hari-hari ini? Ya, udah hopeless, sudah bingung mau ngapain lagi, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi pekerjaan, ya. Terus yang kedua, setelah kita masuk dalam yang pertama, yaitu kondisi rohani, dari sinilah kita mulai menghampiri tata kasih karunia. Ya. Karena kalau kita cuma berhenti sampai kondisi rohani saja, ya, kita nggak menghampiri tata kasih karunia Allah. Ya. Di Efesus bilang apa? Orang yang menjauhi kasih karunia Allah, ya, dia akan mengalami kepahitan dan segala macam kecemaran. Ya. Nah, kita menghampiri kasih karunia. Di sini kita akan masuk di dalam ubah pikiran. Ya, U-nya itu adalah ubah pikiran. Kuat. K-nya itu di kondisi rohani, U-nya adalah ubah pikiran. Ya. Dari putus asa, sedang berperang dengan pengharapan. Ya, kita sedang mengalami takut. Kita menjadi berani. Sedih menjadi sukacita. Ya. Khawatir menjadi memiliki kehidupan masa depan yang penuh harapan. Ya, percaya, ya. Karena orang yang khawatir itu biasanya percayanya kurang, ya. Jadi kita mengubah pikiran. Ya, nanti saya akan coba simulasikan bagaimana mempraktekkan kuat ini. A-nya itu adalah andalkan Kristus. Nah, maksudnya apa? Dari firman Kristus yang kita terima, apa yang akan Kristus berikan untuk saya agar hidup saya bisa berubah? Apa yang Kristus atau firman-Nya katakan dalam hal ini sehingga hidup saya bisa berubah? Apa yang ingin Kristus perbuat di dalam diri saya? Ya. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri saya? Ya. Nah, setelah itu baru tindakan nyata. Ya, kita boleh memiliki banyak iman, tetapi apabila tidak ada tindakan perbuatan, pada hakikatnya mati. Ya, Om Yakobus bilang begitu. Ya, membuat cara-caranya seperti apa? Membuat kalimat doa, ya, membuat kalimat doa, terus memorize firman, ya, memorize Bible, ya, hafal firman, ya, terus akuntabilitas kepada sahabat, ya. Di sini rekan-rekan pasti punya grup rohani, ya, grup gosip ada di WA, ya, tentunya grup rohani ada, ya. Nah, dari sini
kita bisa saling berakuntabilitas, berbagi. Ya, jadi K-nya tadi apa? Kondisi rohani. U-nya itu adalah ubah pikiran. A-nya andalkan Kristus. T-nya adalah tindakan nyata. Nah, dari sini kita akan terproses di dalam proses yang namanya eh, apa? Eh, sanctification atau pengudusan di dalam diri kita, pemurnian, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya kalau kita baca dalam Mazmur, ya, Mazmur 1, ya. Yuk kita sama-sama baca deh. Mazmur 1. Dikatakan apa Mazmur 1? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, mentor saya selalu mengingatkan saya, kamu kalau baca satu ayat atau satu pasal, ya, harus bersuara. Loh, kenapa bersuara? Pertama, Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sesuatu yang kita ucapkan minimal kita dengar. Saat kita dengar, kita punya afektif, ya, hati kita sudah bekerja, ya, kognitif kita juga bekerja, ya. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan. Kekuatan itu bicara pikiran, ya. Ya, kita mengasihi Dia tidak hanya dengan hati, tetapi segenap jiwa kita, perasaan. Artinya kita merenungkan firman itu dengan segenap kekuatan. Ada pikiran kita, ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Bahkan Filipi 4 ayat bilang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Di dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang terdengar, dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itu adalah firman Kristus. Ya, jadi dari sini kita baca berulang-ulang, renungkan ayat demi ayat. Terus dari sini, kalau dalam bahasa saya begini, dari firman yang saya baca, Mazmur 1 ini, mana ayat yang menyinggung saya? Bapak Ibu masih sering tersinggung oleh firman Kristus? Nah, kalau masih tersinggung itu sehat. Ya, kalau nggak pernah tersinggung oleh firman Kristus, artinya kita sudah mati rohaninya. Ya, nggak pernah tersinggung lagi. Ya, nggak pernah diperbaiki lagi. Ya, kalau kita tersinggung, artinya Roh Allah bekerja dalam diri kita. Dia memurnikan hidup kita. Nah, kaknya ini apa? Saya, ya, kondisi rohani, ya, contohnya begini. Wah, ayat yang menyinggung saya, kata-kata yang menyinggung saya apa? Saya bergaul dengan orang fasik. Saya terlalu banyak bergaul dengan orang fasik. Ya, maksudnya apa? Ya, orang-orang tidak mengenal Allah. Ya, orang-orang yang berjalan menurut jalannya sendiri. Seperti apa? Wah, sekarang fasik itu semakin modern, ya. Bukan hanya masalah kita duduk di pojokan, di kantor, di samping pojok sana, duduk dengan orang-orang ngegosip dan lain sebagainya. Enggak. Orang fasik itu sekarang sudah bermultiplikasi dengan cara-cara yang keren, ya. Lebih canggih sekarang orang fasik. Seperti apa?
nonton konten-konten di Instagram, di YouTube, di TikTok, ya. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat kelihatannya lucu, ya. Kelihatannya bagus, konten-konten media sosial, ya. Tapi secara nggak sadar, itu sudah membangun sebuah mindset kita, ya. Membangun sebuah paradigma kita, ya. Bukan firman yang masuk, tetapi media sosial, ya. Gambar-gambar, video-video yang bisa mempengaruhi hidup kita. Ya, kadang-kadang di grup WhatsApp, ya, banyak sekali yang nggak mau FOMO, yang nggak mau ketinggalan dengan berita-berita, ya. Dan dikirim satu, dikirim yang lain. Wah, ini berita seru nih, wah ini berita viral nih, wah main tanpa dilihat hoax apa enggak, main kirim-kirim aja ke grup-grup lain gitu kan. Padahal itu beritanya hoax semua, ya, beritanya gosip semuanya, nggak ada kebenarannya, ya, berita yang menakutkan, ya. Nah, di sini apakah di sini kita bisa lihat, ya. Nah, kondisi rohani juga bisa dilihat, misalnya ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Benar nggak Tuhan? Aku tuh lagi suka-suka sama firman. Nah, kalau mamanya Tuhan, lu terlalu banyak waktu buat yang lain, gak ada waktu. Nah, di situ kita mulai bisa ngecek, ya. Kita bisa apa istilahnya kalau di ini lab rohani, ya, laboratorium rohani, cek general check up rohani kita, ya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai ayat lain, ya, perekop lain. Nah, mulai mana yang menyinggung kita, mana yang menguliti kita, mana yang menegur kita, ya. Nah, U-nya itu bagaimana? Nah, berarti ada ubah pikiran. Yang tadinya saya bergaul dengan orang fasik, sekarang ada perubahan pikiran, ya. Perubahan pikirannya apa? Ada di ayat 6, ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berarti apa? Hanya mengenal Tuhan saja kita boleh dibenarkan. Berarti ada perubahan pikiran. Yang tadinya saya banyak mau mengenal orang fasik, ya, lewat media sosial, ya, pengaruh-pengaruh yang buruk buat diri hidup saya, pikiran saya. Sekarang saya mau mengenal Tuhan saja, ya. Saya mau mengenal Tuhan saya, ya. Dan oleh karena itu bagaimana cara bisa mengenal Tuhan? Nah, A-nya itu andalkan Kristus. Nah, itu ada di jawaban di ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya. Saya mau mengenal Kristus hanya dengan satu cara. Supaya saya tidak bergaul banyak dengan orang fasik. Saya mau mengenal firman Kristus. Saya mau mengenal Tuhan. Satu-satunya cara adalah saya mau suka dengan firman Tuhan. Ya. Nah, doanya simpel, ya, jangan panjang-panjang doanya, ya. Simple. Bapa, tolong saya untuk selalu merenungkan firman-Mu. Bapa, mampukan saya. Bapa, rengkulah hidup saya oleh firman. Ya, terus ada ayat, ya, hafalan, ya. Berarti tindakan nyata. Selain berfirman baca apa dalam bentuk doa, kita juga ada ayat hafalan, ya. Yohanes, namanya di sini adalah Yohanes 15 ayat yang ke-7, ya. Ayat 15 ayat yang ke-7 bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang gini, aku tuh selalu tinggal di dalam Kristus. Aku tuh selalu dengar apa kata Tuhan. Aku tuh selalu menjalankan apa yang kehendaki. Aku rindu untuk memuliakan Tuhan. Tapi dia nggak pernah tinggal dalam firman. Nggak pernah baca firman. Coba Bapak Ibu pikir sendiri. Orang yang mengatakan, aku dengar apa yang Tuhan mau. Aku dengar apa kata Tuhan. Ya, aku menjalankan kemuliaan Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan. Tapi nggak pernah baca firman. Ya,
bilang kanan kanan kirinya, itu seseorang yang ya ya saya nggak berani ngomong sebenarnya. Soalnya sini orang tua semua. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu tahu jawabannya ya. Bagaimana kita bisa melakukan? Jadi gini, jika kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu bagaikan dua mata koin yang tak terpisahkan. Orang yang tinggal di dalam Kristus, pasti dia cinta firman. Orang yang cinta firman, itu adalah akibat karena kasih karunia bekerja di dalam dirinya. Ada firman di dalam dirinya. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Ya, gitu loh. Seperti ada firman bilang apa? Kau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Orang yang menyembah di dalam roh tanpa kebenaran. Nah, itu bahaya tuh. Dia nyembah dalam roh, tapi nggak pernah baca kebenaran. Saya khawatir nanti yang penyembahannya gayanya kayak dukun. Ya. Nyembah aja gitu loh. Tapi dia nggak pernah baca kebenaran, dia nggak tahu kebenaran. Gitu loh. Nah, tapi ada orang juga, dia nggak pernah nyembah, tapi tahu banyak kebenaran. Nah, nanti takutnya jadi ahli Taurat. Ya, gitu loh. Selalu menghakimi orang dengan firman. Gitu ya. Nah, jadi kata menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus dua-duanya jalan. Ya. Sehingga ketika dia masuk dalam sebuah penyembahan, firman itu juga bekerja dalam diri dia. Jadi nggak liar. Ya. Terus, nah nanti Bapak Ibu yang punya grup-grup rohani, ya. Grup-grup gosip juga boleh, grup-grup reuni juga boleh. Ya. Kalau dikenan, ya. Bagi apa yang saya dapat hari ini. Ya. Apa yang saya terima hari ini. Ya. Saya percaya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngasih firman, kirim ayat-ayat ya yang panjang-panjang, saya percaya jarang orang mau baca. Ya, salah satu kelemahan atau salah satu budaya yang paling miskin di Indonesia adalah budaya membaca yang panjang-panjang ya. Coba deh Bapak Ibu, kalau dikasih buku tebal sama tipis lebih senang yang mana? Ya. Terus kalau baca koran, baca berita, yang dibaca bukan isinya, headline-nya aja yang dibaca. Bapak Jokowi hari ini sedang senang memelihara kodok di Istana Bogor. Wah, udah langsung yang dibaca itu aja. Gitu, ya. Jadi kirim firman yang pendek-pendek aja. Ya, coba di dalam Mazmur 1 ini kan kita pendek kan. Ya, kutip ayatnya di mana? Ya, saya mau bergaul. Ini kalau dikirim ke orang akan keren jadinya. Ya, atau kalau mau ada bahasa doa, doanya bisa dengan doa yang permohonan atau doa yang pengakuan, ya kan. Bapak tolong saya, ampuni kami, ampuni saya Tuhan, ya. Waktu kita kirim ini ke orang, itu langsung bisa mendarat ke dalam hati seseorang. Daripada kita kirim panjang-panjang, apalagi orang itu, wah, yang dia kirim itu, yang dikirimin itu yang nerima, wah, gelarnya banyak ya. STH, MTH, dan lain sebagainya, PSD. Wah, dia merasa, aduh, ini mah firman yang udah gua tahu ini. Ya. Tapi kalau kita kirim firman pengakuan dosa pada dia, itu akan menyentuh. Ya, gitu. Nah, dari sini kita lihat. Ya, ingat ya tadi ya, John Maxwell bilang apa? Ya, kepemimpinan itu bukan bicara posisi, tapi bicara pengaruh. Nah, kepemimpinan kita ini punya pengaruh. Ya, kepemimpinan rohani adalah kekuatan, ya, yang mengubah atmosfer oleh kehadiran seseorang. Pengaruh yang tidak disadari, yang membuat Kristus dan hal rohani menjadi nyata buat orang lain. Wow, keren. Ketika hidup kita membawa orang kepada Kristus, bukan membawa orang bergantung dengan kita, bukan membawa orang bergantung sehingga kita ini adalah idolanya. Ya, nggak masalah. Ya, ingat ya, dulu saya pernah bilang, karisma bisa membawa orang sampai di puncak, tetapi hanya karakter Kristus
yang bisa membawa orang tetap berada di dalam puncaknya. Sehingga pengaruh kita lakukan oleh kesadaran karena kasih karunia Allah. Seperti Rasul Paulus, dikatakan bukan karena dia, tetapi oleh kasih karunia Allah yang bekerja kuat di dalam diri dia. Sehingga hidup kita boleh memiliki sebuah pengaruh yang mengubahkan ya atmosfer kita, ya, membuat Kristus dan hal rohani menjadi nyata, dirasakan oleh orang lain. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa baca ya Mazmur 23, ini saya kasih contoh ya. Buat latihan Mazmur 23, baca Mazmur 23. Ya, aku adalah gembala ya. Terus Yohanes 10 ayat 11 sebagai ayat hafalannya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu coba praktekkan. Kondisi rohaniku apa nih? Ya, kondisi rohani kalau jadi bagaimana kondisiku hari ini? Mana ayat yang menyinggung aku? Mana ayat yang menyentuh atau menegur aku? Ya. Nah, sekarang ubah pikiran itu. Ya. Terus saya mau mengadakan terus apa? Terus tindakan nyatanya saya lewat doa dan saya mau berbagi. Ya, jadi demikian. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kasih karunia-Mu lah yang cukup bagi kami. Memampukan kami menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memprogres hidup kami, mengenal kami. Dengan Engkau menegur, membukakan, menyatakan kondisi rohani kami. Lewat firman Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang mengubahkan dari sebuah ketakutan menjadi sebuah pengharapan, kebencian menjadi sebuah pengampunan, dan juga sebuah kesombongan menjadi kerendahan hati, putus asa menjadi sebuah pengharapan, kesedihan menjadi sebuah sukacita. Dan kami mau selalu mengandalkan Engkau. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk selalu ingat berada di dalam sebuah track yang benar. Hindari kami untuk keluar dari jalur firman Kristus. Tapi hanya kami mengandalkan Engkau saja. Dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk terus boleh bergantung lewat doa. Lewat komunitas kami boleh saling menajamkan. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tidak ada yang hebat dari diri kami Tuhan. Hanya Engkau. Karena itu kami butuh sekali kasih karunia. Jangan biarkan setiap kami menjauh dari kasih karunia-Mu yang menimbulkan banyak kepahitan dan segala macam kecemaran. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai. Tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, memperbaiki hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Shalom. Ya, salam. Ya, Butiar. Silakan, Butiar. Ya, baik. Wow, kasih aplaus dulu buat Tuhan kita, luar biasa ya. Hari ini kita dibedah, dikupas, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, luar biasa. Saya dikuliti hari ini, Pak. Luar biasa ya. Jadi, jadilah kuat ya. Bahasanya sih enak gitu didengar ya, keren gitu. Tapi ketika tadi kita masuk ke dalam, ya dikatakan orang yang kuat itu adalah orang yang tahu, mengerti kondisi rohaninya sekarang sudah di titik mana gitu ya. Wah, saya jadi gitu ya. Jadi merenung. Ya, baik Bapak Ibu, kita banyak diberkati pada pagi hari ini, luar biasa ya. Tuhan mengingatkan kita, yuk kita koreksi. Tadi jelas disampaikan oleh hambanya, kuat itu K-nya kondisi rohani kita seperti apa. Nah, kemudian U-nya kita harus mengubah ya hal-hal yang tidak baik menjadi baik, yang negatif jadi positif, ubah pikiran.
kemudian A, mengandalkan Kristus, dan T, praktek ya, tindakan nyata seperti itu ya. Luar biasa Pak, makasih Pak Cikianko yang sudah jadi juru bicaranya Tuhan pada pagi hari ini. Kita sangat-sangat diberkati ya. Dan satu hal saya dikuatkan hari ini itu tadi ya, orang yang kuat itu adalah orang yang tahu, mengerti kondisi rohaninya. Ya benar juga. Jadi kalau kita tahu kita siapa, tahu kondisi kita, kita sadar, kita tidak sombong, kita tidak angkuh ya. Karena kita ini tidak ada apa-apanya, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita ada pagi hari ini pun itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, seperti tadi bilang kalau ada yang tersinggung berarti masih normal gitu ya Pak Cikian ya. Nah, berarti masih sehat gitu kan. Nah, tapi kalau nggak tersinggung lagi, sudah nggak peduli, itu yang perlu harus dipertanyakan ya, seperti itu. Nah, kita mau berbagi pagi hari ini apa yang Bapak Ibu dapatkan. Apa kesannya mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Memang ini tidak mudah. Tadi juga jelas ada ayat-ayat firman Tuhan sebagai bahan praktek buat kita ya. Nah, ada tadi ayat hafalan ya. Kemudian tadi bagaimana kalau kita praktek bikin sendiri dari Mazmur 23 sebagai bahannya gitu ya. Tadi sudah dipraktekkan, sudah dibikin tadi contoh. Nanti bagi Bapak Ibu yang terlambat masuk, nanti lihat YouTube-nya ya. Ini sangat perlu. Jadi ini seperti terapi, saya lihat ini ya. Seperti terapi buat kita ya. Nah, kayaknya itu tadi kan yang sudah dipraktekkan tadi sama hambanya, Kak itu dari Mazmur 1 ya. Nah, situ dikatakan jangan bergaul sama orang fasik gitu kan. Nah, kalau selama ini masih bergaul, berarti kita ubah. Tuhan, saya mau keluar dari situ gitu ya. Nah, kemudian A-nya apa? Baca firman kan gitu kan. Nah, kemudian T-nya apa? Ya, kita bagikan juga firman yang kita dapat buat orang lain. Seperti itu. Nah, jadi luar biasa, nanti tadi dikasih PR buat kita Mazmur 23. Nanti mungkin bisa ayat-ayat yang lain sesuai kondisi rohani kita seperti apa sekarang. Ya, mungkin kalau sedang putus asa beda lagi ya Pak Cikian ya. Ya kan kalau ini mungkin tadi lebih ke ini ya, lebih ke gembala itu mungkin khawatir keuangan ya. Wah, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, aku khawatir sekarang Tuhan. Aku nggak mau khawatir lagi karena aku percaya Engkau gembala yang baik contohnya kan. Nah, jadi pokoknya hari ini is the best. Ya, biarlah kita praktekkan firman Tuhan ini. Sekarang kita langsung saja, siapa yang mau bersaksi atau apa yang didapat? Ya, pada pagi hari ini saya akan tunjuk saja orangnya. Saya akan suruh bicara dulu Ibu. Ini siapa nih yang buka kamera? Bu Lydia Lalang, apa yang didapat? Nah, silakan Bu, buka kameranya. Halo. Ya, silakan. Saya ini orang, walaupun kelihatannya saya ini orang lain melihat saya rohani sekali gitu ya. Tapi jujur saya ini orang yang termasuk selalu khawatir. Iya, tapi itu dulu. Dulu. Dan puji Tuhan, Tuhan itu pelan-pelan ubahkan saya. Walaupun belum 100% saya mengalami semua serba saya pasrahkan, itu belum 100%. Hal-hal kekhawatiran itu masih ada. Seperti apa yang saya alami ini, bagaimana Tuhan, gitu. Tapi saya kembali dikuatkan saat saya melihat orang lain lebih lagi mengalami seperti saya, gitu. Contohnya kan misalnya seperti yang saya alami, saya harus selalu mondar-mandir ke rumah sakit untuk terapi. Di tempat terapi itu saya melihat ada orang yang pakai kursi roda, tidak bisa berjalan gitu. Terus ada yang pakai tongkat. Nah itu di situ saya boleh dikuatkan. Saya, oh ya, terima kasih Tuhan bahwa saya menghadapi ini, Tuhan masih berikan saya kekuatan. Tuhan masih izinkan saya boleh berjalan. Tuhan masih beri saya waktu untuk bisa memperbaiki diri, beraktivitas seperti layaknya orang normal. Itu yang saya rasakan. Beberapa kali saya, bahkan kan dokter bilang,
bahwa penyakit saya itu tidak bisa sembuh. Tapi kalau dulu saya sering saya pikir sampai lambung saya kambuh gitu. Tapi sekarang ya udah deh, saya jalanin aja bersama Tuhan gitu. Itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu Lydia, ya tetap semangat ya. Nah saya tadi tersentuh dengan kata-kata Bu Lydia Lalang, kata dokter nggak bisa sembuh ya. Nah saya hari ini harus bersaksi ya. Jadi cucu saya ya kan sekarang umur 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nah, jadi ketika lahir Bapak Ibu ya normal, tapi setelah umur 6 bulan ternyata dia sakit dan dirawat waktu itu sebulan ya di Serang, dan saya di sana yang jaga. Nah, kemudian dia sembuh dari sana, bisa pulang lah, belum sembuh, tapi masih ada 2 yang harus dia jalani, satu terapi secara fisik, kemudian yang kedua yang parah itu dia harus konsumsi obat, dan kata dokter waktu itu, dokter spesialis itu seumur hidup, udah diponis itu. Dokter spesialis bilang ibu ini anak ibu sama mamanya ya, tapi saya kan ada mendampingi. Anak ibu ini akan minum obat, konsumsi obat seumur hidup. Wah, coba Bapak Ibu umur masih usia 6 bulan, 7 bulan, sebulan di rumah sakit ya. Dia harus mengkonsumsi obat. Kebayang nggak repotnya mamanya itu kalau tiap hari masih minum obat dulu, bangun pagi baru makan setiap pagi. Itu sangat-sangat melelahkan tentunya. Tapi ketika waktu anak itu sakit, kebetulan saya yang bawa ke rumah sakit ya. Jadi dari tangan saya ke dokter itu memang waktu itu sudah koma gitu ya. Tapi di tangan saya begitu saya lihat matanya berbalik itu, saya langsung dengan entah kekuatan apa dari hati saya sekeras-kerasnya katakan, kuasa Allah itu, kuasa Roh Kudus lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Kamu harus sembuh gitu. Itu keluar dari saya ini kan gitu ya. Itu di depan UGD, mamanya lagi daftar gitu kan. Kamu harus sembuh dan kita harus pulang bersama. Itu lagi COVID, lagi tinggi-tingginya Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa. Orang sampai dokter itu bilang gini, neneknya, mamanya daftar sama bapaknya, dibilang gini, nenek, ini anak akan diperiksa, kalau ini anak positif COVID, maka anak ini ditinggal. Tapi kalau dia negatif, maka ibu bisa mendampingi perawatan. Gitu ngomongnya sama saya. Saya sedih, tapi itu di depan dokter itu pun sudah di dalam. Saya bilang, dalam nama Yesus, anak ini sembuh dan akan pulang saya jemput. Saya bilang gitu. Saya udah nggak peduli, padahal itu di Serang Bapak Ibu tahu sendiri, di sana itu kan benar-benar fanatik banget ya, luar biasa. Tapi itu memang berlangsung spontan saja. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi setelah saya, tapi saya nangis gitu. Nah kemudian saya serahkan dan hasilnya positif, dan itulah pulang. Nah, yang saya mau saksikan gini Bu Lydia Lalang, ketika divonis dokter itu, mamanya cerita, mama kata dokter setelah ini harus seumur hidup. Dan ada juga saudara mereka dari pihak suami, mantu ini, juga mengalami seperti itu. Sekarang sudah usia 45 tahun. Seumur hidup konsumsi obat. Ya, namanya hipotiroid, penyakit hipotiroid. Saya bilang sama mamanya, beriman kepada Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini harus sembuh sebelum dia berumur 5 tahun. Target itu, saya bilang gitu. Terus kata mamanya, ya gitu ya, Nek, iya harus, saya bilang gitu kan. Puji Tuhan Bu Lydia Lalang. Setiap dia berdoa, setiap dia kasih obat itu, saya perkatakan, Tuhan jangan seumur hidup Tuhan. Tuhan engkau sanggup Tuhan. Jadi setiap dia ngasih, itu kan setiap pagi. Sebelum konsumsi apa-apa, dia harus minum obat dulu. Orang sampai dia itu tutup mulut, karena udah umur 1 tahun, 2 tahun, dia udah tahu bangun pagi dia akan dijadalin, dia baru bisa minum susu. Langsung udah gini dia, katanya gitu kan. Katanya setiap hari itu, ya kan. Puji Tuhan Bu Lydia Lalang kemarin bulan April sekitar tanggal 20, saya lupa tanggalnya. Rupanya setelah dicek, diperiksa semua, dia itu bebas dari ibot itu. Wah, sukacitanya kami luar biasa. Langsung mamanya telepon, langsung bikin di grup. Puji Tuhan, saya dapat hadiah besar hari ini. Kita dapat hadiah besar. Ternyata namanya Carlos Yonatan.
Carlos Yonatan bebas, tidak lagi konsumsi obat. Mama besok bebas, tidak lagi tiap pagi harus siapkan obat, kasih minum obat. Nangis kami semua. Di grup kita video call, kita doa, Tuhan engkau hebat, engkau luar biasa. Nah, saya mau robah pikir Bu Lydia Lalang, perkatakan yang positif. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu sukacita kami. Makanya dia bilang, Mei ini mamanya ulang tahun, dia bilang tanggal 5. Saya dikasih Tuhan, nah dia luar biasa, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib katanya. Jadi saya gak kebayang dulu kalau seumur hidup anak itu akan terus memberikan minum obat. Tapi Tuhan itu sanggup menyelesaikan semuanya hanya dalam tempo ya nggak sampai 2 tahun ya, karena dia kan udah umur 7 bulan itu ya konsumsi obat itu. Nah, nggak sampai 2 tahun, saya bilang sebelum sekolah, sebelum sampai balita harus kelar, saya bilang imani, dan itu terjadi. Jadi Bu Lydia Lalang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.